Salam sehat teman-teman sekalian, apa kabar? Mari bersama kita merawat bumi, rumah kita bersama ini. Bertemu lagi dengan saya, Pater Sebastian dari Rumah Redemptoris di Roma. Masih dengan tema yang sama, bercocok tanam di lahan sempit di sekitar rumah kita. Tetapi kali ini hal yang mau saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah bagaimana menggunakan barang plastik bekas atau wadah plastik bekas untuk menanam tanaman apapun di sekitar rumah kita. Terutama kali ini yang mau saya bagikan adalah menanam lombok menggunakan wadah plastik bekas. Di sini saya mempunyai dua wadah bekas. Ini adalah wadah air untuk mengepel lantai. Ini rupanya sudah rusak atau sudah tidak bagus lagi sehingga dibuang orang, dan saya mengambilnya dari tempat sampah di sekitar rumah kami. Dan ini adalah sebentuk galon, tetapi sesungguhnya ini adalah wadah deterjen, jadi wadah sabun, entah untuk sabun cuci atau apa. Ini pun saya ambil dari tempat sampah. Hal yang mau saya perlihatkan adalah pertama-tama, tentu saja kita harus membuat lubang pada bagian bawah dari wadah bekas ini. Hal yang saya buat biasanya adalah tidak melubangkannya pada bagian bawah, tetapi melubangkannya kira-kira pada bagian samping 1,5 atau 2 cm dari dasarnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya ketika kita menyiram tanaman kita, air itu tidak segera terbuang begitu saja. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan pupuk-pupuk organik seperti pupuk cair AB mix, misalnya pupuk hidroponik yang tentu saja bisa kita campurkan ke air dan bisa kita siramkan juga ke tanah dari tanaman kita. Nah, supaya pupuk itu tidak terbuang begitu saja, maka saya menyisakan 1,5 atau 2 cm pada bagian bawah untuk menampung kelebihan dari pupuk organik yang kita pakai, atau kalau kemudian kita siramkan air secara rutin, pupuk itu masih tetap tinggal pada bagian bawahnya. Demikian juga misalnya ini saya memberikan lubang pada 1,5 atau 2 cm dari dasarnya. Ini mungkin tidak umum, tidak diajarkan oleh ilmu pertanian, tetapi itulah yang saya lakukan untuk menanam semua tanaman, tanaman cabai atau tanaman lainnya di dalam pot di sekitar rumah kami ini. Hal yang berikut adalah bagaimana cara menanam tanaman di wadah bekas ini. Mari kita lihat bersama. Jadi di sini kali ini kita menggunakan wadah bekas pel ini. Di sini saya siapkan 3 jenis tanah. Ini adalah kompos yang belum jadi, yang saya ambil dari tempat sampah. Ini adalah kompos yang dicampur dengan tanah. Ini 2 bagian ini. Yang pertama-tama saya biasanya berikan adalah kompos yang belum jadi ini. Saya taruh di bagian paling bawah. Jadi di bagian paling bawah saya berikan kompos yang belum jadi ini. sehingga ketersediaan
kompos itu akan berlangsung cukup lama, karena kompos yang belum hancur ini akan bertahan cukup lama. Lalu pada bagian ini ada kompos yang memang sudah lebih hancur, ya, sudah lebih membusuk. Kita bisa mencampurkannya dengan tanah ini sedikit, ya. Lalu ini juga diletakkan pada bagian bawah setelah kompos yang belum jadi tadi. Jadi kita letakkan demikian. Lalu berikutnya adalah kompos yang dicampur dengan tanah yang sudah cukup jadi, ya, cukup membusuk. Kita letakkan, kita taruh ya, pada bagian atasnya, ya, kira-kira begitu. Kita tekan sedikit supaya dia tidak terlalu longgar, sehingga agak padat. Lalu di sini saya mempunyai anakan yang sudah cukup besar. Ini mungkin tidak berapa lama lagi akan mengeluarkan bunga. Ini sudah kelihatan bakal-bakal bunga, tetapi potnya terlalu kecil. Kalau tetap tinggal pada pot ini terlalu kecil. Kalau pohon lombok ini akan menjadi lebih besar. Ini adalah cabai Carolina yang ya kita semaikan, tumbuh, lalu sudah menjadi sebesar ini. Inilah yang akan saya masukkan ke dalam wadah yang tersedia ini. Jadi kita mencabutnya dengan gampang. Jadi seluruhnya ya, akan tercabut tanah dan berserta dengan akar-akarnya. Lalu kita letakkan, biasanya saya meletakkannya di pinggir, dengan harapan pada bagian ini nanti kita akan menanam jenis tanaman lain, seperti misalnya bayam atau sawi atau pakcoy. Jadi saya biasanya meletakkannya di pinggir. Ya, sudah begitu, lalu kita tanah yang sudah jadi tercampur dengan kompos ini kita letakkan di pot ini untuk memenuhi pot ini. Ya. Kita mesti yakin juga bahwa pada bagian yang sempit di satu sisinya juga harus terisi dengan baik, terisi tanah dengan baik, ya, dengan merata. Ini lihat ada cacing-cacing ini, tentu saja bagus untuk untuk mengurai tanah atau ada cacing-cacing. Kita ikutkan saja, dan itu memang bagus nanti untuk mengurai kompos yang ada, yang disertakan. Ada cacing begitu, kita biarkan saja, kita ikutkan. Iya. Nah, demikian, ini sudah jadi. Nanti akan kita berikan kompos yang belum jadi pada bagian atasnya, sehingga nanti tetap tersedia pupuk yang cukup untuk tanaman kita ini. Jadi demikian, ini pengerjaannya cukup cepat, tetapi kita akan yakin bahwa lombok Carolina ini akan bertumbuh lebih bagus dan lebih subur. Lalu ya, kita seperti biasa kita menyiramnya secukupnya, tidak perlu terlalu banyak. Iya. Ya, demikian teman-teman sharing saya kali ini. Kita bisa memanfaatkan apa saja, terutama wadah-wadah bekas yang tercecer-cecer, yang terbuang-buang. Itu wadah plastik yang
tentu saja mencemari bumi kita karena tidak mudah larut, tidak mudah terurai di dalam tanah. Sebelum saya mengakhiri, perkenankan saya menyampaikan ajakan atau pesan. Mari kita merawat bumi kita dengan melakukan sesuatu yang mungkin kecil, tetapi kalau kita melakukannya bersama, kita bisa memberikan sumbangan yang cukup berarti atau bahkan cukup besar untuk merawat bumi kita ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini, semoga bermanfaat. Sampai pada